Ada perbedaan ulama tentang makna meletakkan para malaikat sayap-sayap mereka ketika talabatul ilm melewati jalan. Saya nukil dari kitab Manhajus Sawi lil-Allamah Al-Habib Zain bin Sumaid halaman 84. Wa qad ikhtulifa fi ma'na wad'il malaikati ajnihataha li talibil ilmi. Ulama berselisih tentang makna meletakkan para malaikat sayap-sayapnya untuk santri. Faqila, satu pendapat, huwa kinayatun 'anit tawadhu'. Itu perumpamaan dari tawadhu'nya malaikah. Jadi bukan asli sayapnya diletakkan, tapi maknanya tawadhu'. Lahu, bagi santri, wal khusyu' dan khusyu'. Wa qila al-kaffu 'anit tayrani linnuzuli indahu wal huduri ma'ahu. Makna meletakkan sayap, malaikatnya tidak terbang, lagi terbang turun gitu. Nuzul turun, indahu di sisi santri. Alhasil umpama malaikat sedang terbang melihat santri turun dulu, kemudian menghadiri majelis si talibul ilm. Itu bagi ahlul kasyaf, ya melihat. Ada malaikat turun melihat, ada malaikat hadir melihat. Bagi kita, kelompok ahlul hijab yang tidak kasyaf, ya minimal bisa merasa alhamdulillah. Tanda-tanda hadirnya malaikat ya ada nuzulus sakinah. Majelisnya jadi tenang. Beda rasanya, damai, tenang. Itu tanda ada malaikat hadir. Ini terjadi harian. Asalkan si santrinya talabul ilmnya sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Al-Ghazali, lillah wa fillah, bukan li gharadin min aghradid dunya, karena tujuan duniawi, betul-betul untuk suluk ilallah. Wa qila at-tawqiri wa at-ta'zimi lah, malaikat menghormat si santri. Wagil, ada pendapat lagi, maknahu tahmiluhu 'alaiha wa tu'inuhu 'ala bulughi maqsadihi. Malaikat membawa talibul ilm pakai sayapnya, menolong dia untuk menyampaikan tujuannya. Ini semua pendapat. Nah, sekarang yang riwayat dari ahlul kasyaf seperti yang saya terangkan kemarin. Qultu wa yu'ayyidu hadha al-ma'na al-akhir ma hukiya 'an Syekh Ahmad bin Abi al-Ja'ad rahimahullah annahu lamma atahu Syekh Abdullah bin Abbad wa akhuhu akhadha Syekh Ahmad yatabarrak wa yatamassahu bi aqdamihima وأمرهما بأن يضعا أقدامهما على عضو من أعضائه الشريفة. فلما قال له لما تفعل ذلك ونحن ما أتيناك إليك إلا لنتبرك بك ونستفيد من علومك وأخلاقك، فقال لهما ما فعلت ذلك إلا لما رأيت الملائكة تفرش أجنحتها لكما
wa ra'aitukuma tad'ani 'alaiha aqdamakuma fa ahbabtu at-tabarruk wal iltimasa barakati mawadi'a massatha ajnihatul malaikah. Intaha dzakarha fi Nahril Maulud. Mengeluarkan pendapat akhir ini, yakni pendapat tahmiluhu 'alaiha wa tu'inuhu itu, yang memang telapak kaki manusia yang si manusia itu selalu bersentuhan dengan ilmu, bersentuhan dengan ilmu Allah yang murni, bukan ilmu yang menjadi alat untuk urusan duniawi. Diriwayatkan dari Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad rahimahullah, ketika datang berziarah kepadanya Syekh Abdullah bin Abbad dan saudaranya. Jadi ada satu wali alim saleh diziarahi wali lagi, si alim dan wali saling berziarah ini. Syekh Abdullah berziarah ke Syekh Abul Ja'ad. Ada kejadian aneh. Ketika Syekh Abdullah wa akhuh sampai di rumah Syekh Abul Ja'ad, tiba-tiba wali yang diziarah ini menyentuh, mengusap-ngusap telapak kaki Syekh Abdullah, si peziarah, ngambil berkah, usap-usap, diambil barokah. Kemudian yang lebih aneh lagi, dua peziarah itu diperintahkan meletakkan telapak kakinya di salah satu anggota badannya. Entah nggak disebut kenapanya, apa tangannya, apa kakinya lagi, apa apanya. Ini kan aneh ya. Ada orang ziarah ke wali, tahu-tahu walinya yang minta diinjak gitu, gampangannya lah. Minta diinjak sama kakinya tamu itu. Kaget sih dua tamu ini. Ada apa ini? Kami datang ini mau ngambil barokah, mau ta'lim, mau mengambil ilmu, mengambil barokah. Apa kata Syekh Abul Ja'ad? Saya tidak melakukan hal tadi, saya tidak meminta diinjak, gampangnya gitu, kecuali karena saya melihat para malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk kalian berdua. Dan saya melihat telapak kaki kalian menginjak sayap-sayap malaikat. Jadi kayak karpet itu. Karpet sayap malaikat itu kan panjang, lebar, panjang. Jadi kayak karpet gitu, diinjak sama dua syekh ini. Wali ini kelihatan. Jadi dia sentuh itu kaki tamu ini karena ada bekas sayap malaikat. Masya Allah. Masya Allah. Bekas malaikat itu asrarnya luar biasa itu. Musa Samiri itu bisa jadi orang yang kasyaf, jadi orang yang banyak kelebihan karena dia menghisap dari jari-jari malaikat Jibril. Cerita terkenal itu kan di tafsir-tafsir. Sapi yang
dibuat menipu Musa Samiri Bani Israel, juga karena dia ambil bekas injakan kendaraan malaikat kan di cerita tafsir. Atharul Rasul. Ini Syekh Abdul Ja'ad tahu bekas malaikat ini luar biasa asrarnya. Fa ahbabtu tabarruka والتماس بركة مواضع مستها أجنحة الملائكة. Masya Allah. Nah, ini semua terjadi gara-gara ilm yang khalis, ilmu yang murni, yang berada di hati mukhlis, alim mukhlis. Orang ahlul ilm tapi yang ikhlas, tidak terusik kemurnian ilmu itu dengan tujuan-tujuan duniawi. Masya Allah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli al-ikhlas lana auladina banatina dzurriyyatina wa ahbabina. Riwayat ini membenarkan Bidayatul Hidayah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kata-kata beliau, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyait wa hitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'id. Kita lanjutkan. Wa zahiran wa batin. Ada suluk zahir, ada suluk batin. Wala wusula, dan tidak akan sampai ila nihayatiha, ke nihayatus suluk gitu. Nihayatul hidayah maksudnya akhir daripada ilmu suluk, illa ba'da ihkami bidayatiha, sebelum ihkam itsbat, menguatkan bidayatus suluk, bidayatul hidayah. Wala uzura, hati-hati, uzura artinya buat santri bukan, perhatikan ini bukan terpeleset ya. Kata Imam Nawawi Banten di Syarah Bidayah, ada lagi riwayat yang mengatakan ubur, wala ubura. Dia ada dua nuskhah, ada yang pakai nuskhah wala uthura, maknanya ela ilma, tidak ada ilmu. Tapi ada nuskhah lagi wala ubura, ela murura, tidak bisa melewati. Bukan uthur bermakna terpeleset, keliru. Wala uthura, dan tidak akan bisa tahu gitu. Kalau diartikan la ilma, kalau diartikan ubur, pakai nuskhah ubur, ila murur, tidak akan bisa lewat ke batin ilmu suluk, itu maknanya. Illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha, kecuali setelah wuguf, maknanya di syarah musyahadah, menyaksikan. Kalau makna lughahnya berdiri atau berhenti, jadi syarahnya al-musyahadah. Maksudnya begini, jangan harap bisa menjadi ahlul batin kalau belum menjadi ahlul zahir gitu. Jangan harap bisa memahami batinus suluk kalau belum mengerti, belum melewati, belum mengamalkan zahirus suluk.
Jangan dibalik ke aliran kebatinan. Karena ada itu aliran-aliran sholat tidak cukup ingat itu bangsa gitu-gitu itu. Syekh kacau. Itu bertentangan dengan akal, bertentangan dengan adat, dan bertentangan dengan syariat, juga bertentangan dengan pendapat ahlul haqiqah. Imam Ghazali ini rajanya orang ahli hakikat. Lihat kata-kata beliau ini. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala uthura ala batiniha illa ba'da al-wuquf ala zahiriha. Jangan jadi ahlu tariqah tapi tidak mau belajar Safinatun Najah, tidak mau mempelajari fikih, tidak mau mempelajari hadis, tidak mau mempelajari ilmu-ilmu zahirah. Pura-pura menjadi ahlul batin. Tak ada itu. Mustahil. Batin itu didapat karena ikhlasnya ahlul zahir itu. Sekarang ada orang mengaku menjadi ahlul batin tapi tidak melewati ilmu zahir. Dari mana masuknya? Lompat, enggak mungkin, mustahil. Seperti orang wudu. Kalau wudunya ikhlas lillah, bukan karena adat, bukan karena mencari air segar, dia sedang penuh keringat, penuh debu, wudu, niatnya biar seger. Itu kan kacau itu niat. Beda dengan orang yang yatawadda'u imtithalan li amrillah. Kenapa air kau letakkan di muka, di tangan, di rambut, kepala, kaki? Lillah. Ini kan ikhlas. Nah, kalau ikhlas bisa masuk itu ke batinnya ilmu wudu. Sehingga dia lihat bekas-bekas dosa terlepas dari muka, dari tangan. Bisa merasakan nur yang ada di mukanya ketika dia wudu. Ketika dia basuh kaki terasa dosa kaki lepas. Nah, itu batin. Batin ilmi suluk. Ya, kayak tadi cerita itu si Syekh ini. Karena beliau ikhlas, dibuka hijab, menemukan benarnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi menerangkan, malaikat membentangkan sayap untuk talabatul ilm. Kelihatan. Tapi beliau bisa musyahadah seperti itu setelah panjang itu. Setelah menjadi santri, baca kitab, belajar, memahami, menghafal, mengamalkan, mujahadatun nafas, ikhlas, baru mukasyafah. Berarti orang yang ingin menjadi ahlul musyahadah harus mondok. Tidak, ilmu mah di mana saja. Mau belajar dari pesantren, mau dari madrasah, mau dari majelis ta'lim, asal sampai saja. Telinganya mendengar, akalnya berpikir, masuk ke hati, berproses mujahadatun nafas, diamalkan, ikhlas, kebuka. Tidak menjamin orang yang ahli pesantren bisa musyahadah. Bisa jadi orang yang ngaji kuping. Yang penting nyampe dulu. Si ilmu itu sampai dulu ke telinganya. Atau kalau dia baca ke matanya, baca kitab, jelas pakai syekh ya, pakai guru. Berproses, begitu sampai di hati dirasakan, mujahadatun nafas, ikhlas, kebuka. Ini berlaku bukan hanya untuk ilmu wudu, untuk ilmu memahami hadis, ajnihatul malaika, ilmu apa saja yang berasal dari Rasulullah SAW harus dipelajari dengan ikhlas, diamalkan dengan ikhlas sampai Allah Ta'ala memberikan futuh. Mudah-mudahan saya, anda, auladina, banatina, dhararina, talamidina, as-sadiqin mendapatkan al-futuh wal-munuh wal-rusuh وصلاح القلب والجسد الروح وتوبة النصوح على هذه النية كل نية صالحة وإلى روح مولانا الإمام الحبر الكتب الحباب البادر بن أحمد الفيوم
بن عبد القادر بالفقيه سيدنا مولانا الإمام الغزالي والإمام النووي جميع الشراح ورجال السلسلة وجميع أهل الله وإلى حضرة النبي. الفاتحة.